Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di channel Kenyataan Hidup. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan Dewi Rengganis dalam pelukan Gunung Argopuro. Gunung Argopuro merupakan gunung dengan trek terpanjang di Jawa dengan ketinggian 3088 meter di atas permukaan laut. Kemistisannya tak lepas dari legenda Dewi Rengganis yang cukup dikenal di kalangan masyarakat di sekitar Argopuro. Selain itu, di Cikasur, salah satu savana di Gunung Argopuro, juga menyimpan cerita sejarah kelam. Keindahan pemandangan di sepanjang jalur pendakian dan juga situs-situs peninggalan sejarah tak ayal membuat para pendaki maupun pecinta alam mencoba untuk menelusuri Gunung Argopuro. Lalu, bagaimana Gunung Argopuro bisa menjadi salah satu gunung yang angker di kalangan pendaki? Legenda Dewi Rengganis. Dewi Rengganis adalah salah satu puncak di Gunung Argopuro. Dari 3 puncaknya, yaitu Puncak Rengganis, Puncak Argopuro, dan Puncak Arca. Kisah Dewi Rengganis sangat melegenda, apalagi dengan adanya puncak yang dipenuhi situs-situs seperti kerajaan. Ini yang menjadikan Gunung Argopuro adalah situs purbakala tertinggi di Jawa. Rengganis adalah nama seorang putri di zaman kerajaan Majapahit. Beberapa kisah legenda Dewi Rengganis mendiami puncak Gunung Argopuro berbeda dari mulut ke mulut dan diceritakan dalam berbagai versi yang masih belum terungkap. Berikut ini adalah berbagai versi yang menceritakan bagaimana Dewi Rengganis bisa menempati Gunung Argopuro. Pertama, Dewi Rengganis adalah putri Raja Brawijaya yang sangat disayang, dan suatu saat kekuasaannya akan jatuh ke tangan Dewi Rengganis. Untuk menghindari itu, muncullah suatu mandat untuk membangun istana di atas Gunung Argopuro lengkap dengan segala keperluannya. Dewi Rengganis bersama dayang-dayang setianya menguasai daerah kerajaan tersebut yang kini menjadi Puncak Rengganis. Kedua, keberadaan Dewi Rengganis sebagai putri selir dari Prabu Brawijaya tidak diakui. Saat dewasa, dia didampingi patih dan pengikutnya yang setia melarikan diri dan mendirikan keraton di puncak Gunung Argopuro. Ketiga, kawasan puncak merupakan tempat bertapanya seorang raja yang sudah turun tahta menjadi pendeta bersama dengan putrinya bernama Dewi Rengganis yang juga pertapa berilmu tinggi karena hanya mengkonsumsi sari bunga. Keempat, Dewi Rengganis yang tidak diakui keberadaannya suatu hari diajak ke puncak Gunung Argopuro lalu ditinggalkan di sana. Akhirnya dia ditemukan seorang pertapa yang merawat dan mengajari ilmu hingga dewasa dan membuat keraton di atas puncak. Legenda bagaimana Dewi Rengganis mendiami puncak Gunung Argopuro tidak bisa dibuktikan secara pasti. Namun di kawasan Puncak Rengganis ditemukan situs purbakala yang kini tinggal puing-puing. Ke arah belakang puncak ada komplek reruntuhan candi yang masih terlihat jelas gerbang dan ruang-ruangannya. Komplek peninggalan yang ada di puncak ini ada 7 komplek, yaitu situs kolam dan taman sari, situs Puncak Rengganis, 2 bangunan candi, dan 3 bangunan pura. Konon di puncak ini terdapat sebuah taman gaib bernama Taman Rengganis yang kini berupa lapangan gersang tanpa pepohonan. Adanya tembok pagar luar yang mengelilingi bangunan serta struktur bangunan yang lebih memperlihatkan struktur pura daripada candi. Diperkirakan puing-puing di Puncak Rengganis adalah bekas kuil Hindu pada abad ke-12 Masehi. Oleh karena itulah tempat ini dinamakan Argopuro. Beberapa arca dan tumpukan batu juga ditemukan di puncak arca.
Cikasur adalah padang savana dan ilalang yang paling luas di Gunung Argopuro. Tempat ini adalah bekas landasan pesawat yang dibangun di zaman kolonial Belanda. Bukti yang menunjukkan bahwa Cikasur adalah landasan pesawat adalah sebuah mesin genset yang ada di salah satu sudut bekas landasan dan tersembunyi di antara semak belukar. Di badan genset tampak tulisan 1912 sebagai petunjuk masanya. Selain itu, adanya menara pengawas yang sudah roboh. Kini kondisi bekas landasan pesawat itu berupa lapangan terbuka yang dipenuhi ilalang, dan tempat ini dinamakan Lembah Cikasur Ladang Pembantaian. Landasan pesawat ini pertama kali dikerjakan oleh beberapa orang dengan upah, lalu pekerja itu dipaksa mengajak penduduk lainnya untuk ikut dalam pembangunan landasan pesawat tersebut. Akhirnya semua orang, baik orang tua, muda, laki-laki dan perempuan, mendaftarkan diri untuk bergabung. Setelah pembangunan selesai, para pekerja tidak dibayar dan tidak boleh meninggalkan tempat. Mereka dipaksa membuat galian panjang untuk saluran air. Dengan perlakuan kasar dan berbagai siksaan, disinilah tragedi pembantaian terjadi. Saat galian selesai dikerjakan, beberapa truk terbuka beserta serdadu Belanda bersenjata lengkap mendekat dan langsung memberondong peluru ke arah pekerja dengan membabi buta. Galian itu sengaja dibuat untuk mengubur para pekerja agar lokasi landasan pesawat itu tidak dibocorkan kepada para pejuang. Landasan ini pernah dikuasai tentara Jepang, namun menjelang kemerdekaan TNI sempat menguasainya. Akhirnya landasan itu ditinggalkan karena berada di pegunungan terpencil dan tidak terjamah selama puluhan tahun, bahkan dilupakan. Demikianlah sekelumit ulasan tentang Dewi Rengganis dalam pelukan Gunung Argopuro. Semoga cerita ini dapat menambah sedikit wawasan akan keberagaman sejarah Nusantara. Apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan atau versi dan masukan, jangan ragu untuk mengoreksi kami di kolom komentar. Jika dirasa bermanfaat, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Akhir kata, semoga kita selalu diberkahi dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.